waktu dari kecil itu pernah tidak ini, terpikirkan cita-cita jadi apa? Waktu Papa kecil itu ada cita-cita jadi apa begitu? Jadi dia datang dia di Bapeda dengan Mubiarto. Mubiarto waktu itu menteri bagian kemiskinan. Saya juga pakarnya. Udah, karena sudah baku Papa ambil di petas, pegang, sampai terakhir mau bawa di bandara, masuk VIP. Jadi teman-teman bilang, kan mereka belum dibayar. Dorong, kenapa kau punya sudah? Saya bilang, bukan urusan saya, tanya Pak Sayogyo. Dia bilang, Pak Kris, tolong bicara ke orang punya Pak, orang honor bagaimana? Saya tidak mau bilang kamu itu yang mau dibayar, kamu laporan belum selesai. Malah saya yang disuruh bantu mereka bikin laporan kayak Papa punya ini. Oh. Karena orang punya ini cuma taruh foto, tempel, tidak tahu bagaimana prosesnya. Tidak dianalisa. Tidak dianalisa, begitu, tidak menggambarkan dan bagaimana itu orang miskin itu nanti kalau bantuan ini datang, apa yang mau dilakukan. Itu kan Papa punya jelas. Pengembangan wilayah, akses untuk membuka jalan supaya kantong-kantong produksi itu yang ada potensi bisa masuk perdagangan, dibuka. Itu semua ada di maka sekarang diwujudkan itu Bahodopi itu. Kan Papa di Bahodopi ke sana itu dulu. Apa itu yang tadi itu? Iya, yang 6 bulan orang miskin. Tapi di Kaleroang, dari Bahodopi itu masih naik lagi. Masih naik Katinting ke sana, yang dekat Kendari. Oh, mau nyebrang. Iyo, Kaleroang. Itu tinggal 2 jam ke Kendari. Mengapa dulu itu Kendari dulu dia lebih banyak mendapatkan manfaat dari wilayah ini karena akses mereka ke pasar itu lebih dekat Kendari daripada dia datang di Poso. Iya. Jauh sekali mau datang. Jadi pedagang ini dia tidak pusing biar bukan wilayah kita, yang penting ada orang mau beli. Jadi Papa itu selalu lihat tuh yang di sana itu ada jambu mente, ada damar, ada rotan, ada hasil-hasil laut, itu semua dibawa di Kendari. Nah, jadi itu yang membuat saya bilang seharusnya kita ini wilayah ini begini pemekaran wilayah supaya ada pasar masuk. Jadi itu isinya. Begitu selesai, Papa dampingi masuk saya di ruangan VIP karena kawal studio. Mereka intip-intip, Pak Kris bicara. Padahal apa aku tahu yang saya bilang sama dia. Terus saya bilang, Prof, saya mohon maaf, saya terima kasih. Saya bicara, kan saya Yogo ini orangnya halus di pesuara. Iya. Halus sekali. Ya. Jadi dorong saya ada maksud ini Prof, saya mau mohon bantuan. Apa? Saya mau melanjutkan studi lagi. Ya, hah? Anda kan baru pulang? Ya Prof, karena saya bilang kalau lama saya masih nanti lain lagi motivasi saya. Saya bilang, ini kan masih berlanjut, Anda masih mau Anda masih mau Iya, mau dipakai lagi untuk yang kegiatan berikutnya. Kan dia masih mau berlanjut. Ini kan di seluruh provinsi ini. Dia mau kasih pindah saya di mana? Saya bilang, iya Prof, terima kasih. Kan sebelum itu kan waktu di sini ini sementara ada Mbak Kakung, Mbak Bebel sama Papa itu. Waktu Papa bilang, Pak, saya ini mau pergi S3. Waktu itu datang itu ya dekan yang wisuda Papa itu dekan rektor UGM Ilwasul Amal. Datang dia datang di Palu, ya, datang kerjasama di UNTAD. Dia kaget dia Papa. Anda di sini kan? Dia kira saya di Manado. Oh begitu dikira. Karena saya ditahu itu alumni Gajah Mada, saya dipanggil untuk temani rektor UNTAD waktu itu belum Matulada, masih Pak Musi Amal. Yang sebelumnya berarti? Iya. Sebelum atau sesudah ya Pak Matulada? Sesudah Matulada. Iya, Matulada yang awal. Iya. Pak Musi ini sosiolog. Sama dengan Papa tuh satu tim. Wah, dampingi. Dia tanya, "Ibu tidak mau ke lanjut S3?" Aduh, saya bilang, "Bagaimana Pak Prof? Dananya." Sudah, nanti ke penginapan kita bicarakan. Suruh saya pergi di situ dia nginap di mana? Bukan Silebis, tapi ini Palu Golden. Palu Golden. Itu kan masih bagus. Pergi. Ya, dia bilang kalau Anda bisa lulus syarat terutama TOEFL, kita perjuangkan Anda dapat beasiswa. Semangat Papa tuh. Batalponlah sama Mbak Kakung, Pak. Saya, apa Mbak Kakung? Sudah, kasih tinggal itu. Tapi kita ini tanah sedang mau dibangun tuh. Kita dan Mama ini sudah mau pikir, mau pinjam uang, mau bangun ini rumah. Beli tanah di sini. Iya, beli. Mbak Kakung bilang, tahu usah. Kau pikir itu rumah. Kau punya anak masih kecil. Saya bilang sama Mama, oh iya, pikir kok. Sudah semangat. Sudah cuma pagar ini tuh, Papa langsung pagar dengan
aman sertifikat sudah. Nah, sama saya Yogyo. Jadi cerita begitu, Pak, bisa ini, ya sudahlah kalau Anda mau begitu. Ya, Prof, ini ada. Jadi ini teman-teman Mbak Intip semua pikir berhenti honor. Ini ada formulir, Prof, cuma tidak etis kalau saya serahkan di sini. Nanti mungkin Prof sudah sampai di Malabar, Bogor, bisa saya kirim. Apa tadi yang disampaikan? Ada apa? Ada kan formulir. Kalau formulir. kita mau masuk S3, harus ada rekomendasi dari seorang guru besar yang tahu kita. Terus? Nah, sudah. Oh iya, nanti kirim saja. Sudah. Terima kasih, sudah. Sampai dia pulang. Habis itu Papa kirim, sudah. Begitu Papa kirim itu, ternyata itu formulir, dia tanda tangan, dia kirim langsung ke UGM, dia tidak kasih ke Papa. Yang satu Pak Musi Amal, Rektor Unpad, dia bilang tulis saja. Rektor UGM. Tidak, kan harus ada dua rektor. Pak Musi Amal kan Rektor UGM. Bukan, itu Amal juga namanya. Tapi Rektor Unpad dulu itu Musi Amal. Oh iya. Itu juga Ikhlasul Amal, Rektor UGM. Ikhlasul Amal. Jadi ada dua rekomendasi itu dari Prof. Sayogo dengan Rektor Unpad, Profesor Musi Amal. Jadi dia bilang tulis saja, yang paling bagus. Pokoknya saya tahu kau, dia bilang. Nanti saya tanda tangan. Ada kolom-kolom. Kemampuan argumentasi. Iya, sama kayak di LPDP punya formulir. Kemampuan berpendapat. Iya, ada sudah, dia tulis. Nah, sudah. Begitu UGM dia terima itu Pak Sayog, rupanya itu UGM itu, dorang sangat hormat betul Pak Sayogyo. Dorang anggap luar biasa, kan ini sosiologi kawakan yang sosiologi Pak Sayogyo itu dia apa kan? Dia dosen pertanian, tapi dia ahli di sosiologi pedesaan, kelembagaan desa. Oh, begitu. Oh, banyak sekali DP konsep itu ya, beras miskin, ukuran kemiskinan, program intensifikasi. Tapi dia sosiolog. Dia insinyur pertanian, tapi dia mendalami tentang sosiologi pedesaan. Guru besarnya. Ya, luar biasa itu, dia punya tulisan. Wah, jangan main-main. Makanya di UGM itu dihormati. Jadi begitu, kan di situ langsung ditunjuk konsultan promotor utama Lukman Sutrisno dengan Pak Nasikun. Begitu saya dipanggil, ketemu Pak Lukman. Prof. Lukman, ya, sudah meninggal juga tuh. Koe dapat di mana ini? Koe dapat di mana ini? Iya. Kaget kok saya bisa ada akses sama dia. Saya ceritakan lah begini, Prof. Saya bantu beliau itu. Wah, di daerah. Wah, bagus. Sudah, kau pulang ya, lapor, kau akan berhadapan terus di sini. Semangat tuh. Sudah, kau nanti konsultasi terus, bikin proposalmu. Ya. Pokoknya sudah. Kami sudah senang ini. Berangkatlah kita kan di sana. Berangkat ke Jogja. Iya, S3. Iya, nah, jadi itu teman-teman itu yang tadinya dorang siapa? Rizali, Lamonti Mute, dorang Ahmad Sinala, dorang Madukele, rame-rame datang di rumah waktu S2 sebelum pulang Pak Kris. Kaget dorang bisa selesai juga di UGM. Iya, saya selesai. Emangnya kenapa? Oh, bagaimana caranya? Saya melamar. Kebetulan waktu itu Papa pulang, Pak Nasikun datang di sini meneliti, ada fotonya itu yang kita meneliti di Dongga di gunung sana. Ada yang foto kemarin itu dengan itu Pak Budi, dorong datang meneliti di sini tentang kemiskinan itu, Pak Nasikun, Papa dilibatkan. Nah, ini sesudah S3 ya? Belum, sesudah S2. Oh, sudah. Itu ceritanya bagaimana jaringan teman-teman ini yang tadinya Pak Nasikun datang. Begitu saya lapor di Unpad, dekannya waktu itu di FISIP, ambil Pak Kris itu, bawa kemari dulu, dikasih kuliah umum di sini. Iya. Nanti kita gaji, kasih honor. Kan dia datang di sini kan pribadi lembaga dari UGM. Oh. Begitu dengar di sini, bawa ke Pak, ke fakultas. Kasih kuliah umum. Wah, syukurlah saya lapor panas. Bapak diundang kasih kuliah umum di Unpad, di FISIP. Oh iya, temanya masih ada saya punya makalah-makalah yang ada Pak, transformasi teknologi di dunia ketiga dalam rangka urban society, rural society. Oh, itu ada, saya ada Pak. Dia nanti saya Papa pembimbing kan dia. Iya. Waktu S2. S2. Pembimbing utama dia. Saya sudah bikin di fakultas. Wah, rame bagi sudah. Bilang, kebetulan ini Aco ini Bapak Rektor. Dia mau suka S2. Pak Kris, tolong kasih. Saya sudah. Aco siapa nih? Ahmad Sinala yang sekarang yang Papa bimbing ke S3 kemarin itu. Oh.
Itu kan baru S2. Bapaknya waktu itu pernah dekan, Pak Rasid. Oh, bapaknya. Jadi sudah menghadap semua sama Pak Rasikul. Pergi di hotel nginap. Oh, jadi kalian mau ikutnya? Siapa semua? Nah, makanya. Jadi aksesnya pertama lewat papa ya? Semua, iya. Itu pemicu. Pemicu, akhirnya ikut orang. Iya. Ah, sudah. Wah, mereka baru pergi S2, dorang lihat papa so pergi S3. Ketemulah di sana. Mereka sementara S2, papa so S3. Oh, S3. Nah, baru dorang lihat S3 di UGM. Tidak mampu orang Pak kalau macam begini. Karena di Senat itu kan, bayangkan itu dia punya cara. Hanya sudah. Begitulah kisahnya itu sampai kuliah saya di S3 itu. Nah, di tengah jalan, waktu itu Pak Lukman Sutrisno itu sebagai pembimbing, dia bilang, kau mau dapat duit? Saya bilang, iya Pak, iya Prof. Karena saya belum ini. Rupanya di UGM itu S3-nya tidak seperti di tempat lain. Begitu diterima langsung dapat beasiswa. UGM tidak begitu, makanya banyak orang tidak mau ke situ. Ya ternyata Papa tanya sama Amalia ini, di Inggris itu sama. Jadi orang-orang yang tidak lulus itu nanti cuma dikasih bijaksana. Apalah dia punya. Tapi dia tidak bisa melanjutkan PhD. Maksudnya tidak lulus apa? Kan di UGM itu Anda diterima dulu, tapi dia punya status belum jadi mahasiswa pasca. Belum mahasiswa doktoral, masih program. Oh begitu. Masih peserta pas program doktor, peserta. Masih peserta. Oh. Jadi belum ada kita punya status dikasih kartu mahasiswa, belum ada. Sepanjang ini nanti kita belajar sendiri kan baik by riset toh, tidak ada bukan course ya. Jadi cuma dia kasih rekomendasi kau perdalam ini, cari dosennya, belajar dengan dia, bikinkan proposal. Kalau dia anggap sudah layak, uji di komprehe di depan Senat UGM. Nah, itu yang Senat ini bukan satu ilmu. Oh, jadi selesai itu baru bisa jadi iya, mahasiswa dokter. Nanti kalau lulus di Senat UGM di kompre, ini yang dihadapi 20 guru besar loh. Itu yang orang bilang, tidak mampu terhadapi Pak. Jadi kalau Senat itu di UGM ilmu sosial ya, di situ ada ahli bahasa Indonesia, ekonomi pertanian, ada ahli ekonomis, ada filsafat, pokoknya ilmu sosial. Mau dihadapi ini dorong pikiran, makanya itu dia. Kalau orang lihat itu UGM punya cara, itu ya makanya UGM tiap banyak orang masuk. DP alumni sedikit dokter, Papa itu alumni, padahal UGM tertua loh. DP alumni masih 400, Papa itu ada DP koran di situ, alumni 400 dan tercepat. Karena waktu Pak itu kalau itu sampai dosen UGM dia goyang kepala, dia lihat Papa batunggu itu di muka pintu. Karena tidak mau, banyak teman-teman Papa pulang pergi ke legalisir ijazah tanya, masih ada di bawah pohon belum selesai. Karena mereka ini begitu konsultasi, pulang di kampungnya 2 minggu baru balik. Dulu, iya. Kalau Papa tidak sampai baku marah dengan Pak Lukman karena dia bilang balik besok ya. Saya balik dia marah, loh kok loh saya datang di sini kan Bapak bilang, itu yang saya cerita baku bentar. Oh begitu ya? Iya saya datang, kan dia suruh balik ya besok. Saya datang pagi-pagi, jadi dia pesan, sudah kemarin baru datang loh. Dia suruh Prof, itu Prof. Aduh, besoknya ini maksudnya besok-besok. Besok Jawa. Begitu Papa, halo, selamat. Loh, kok balik lagi? Pokoknya itu kalau cerita itu memang sudah di luar kendali. Tapi mungkin sudah itu jalan-jalannya sampai akhirnya dia meninggal itu. Istrinya suruh cari Papa, satu-satunya mahasiswa yang dipanggil. Karena dia minta maaf kelakuannya. Nah, jadi begitu tuh. Jadi sudah. Kuliah begitu. Di UGM tidak ada. Nanti sudah lulus itu, batasnya 2 kali. Kalau pertama tidak lulus kompre, kasih baik. Sampai OCC melamar ulang di Senat. Kalau 2 kali tidak lulus, pulang. Tidak layak. Tidak layak. Tidak ada dapat. Makanya itu banyak orang-orang UGM itu. Termasuk Ibu Rosina Amu, Pak Yan. Tidak mau ke situ. Tidak lulus TOEFL, baru dia tidak mampu akan tempuh. Makanya ya mohon maaf. Bukan saya pintar, tapi itu daya tahan berbeda. Tetapi ya sudah, itulah setiap orang punya kemampuan. Oh, kalau Papa itu sampai dia goyang kepala. Jadi kalau nanti lolos Senat, baru bisa dikatakan mahasiswanya mahasiswa iya, doktoral. saya sudah lulus kompre, barulah kita itu ada keluar pengakuan, diberikan surat pengakuan lulus dan Anda dinyatakan sebagai kandidat doktor UGM, baru dikasih kartu mahasiswa, baru bisa gunakan fasilitas. Kalau selama itu masih peserta. Itu banyak orang dia pikir langsung kayak pikir langsung daftar, terima, langsung kasih kartu mahasiswa langsung sudah
Tidak, UGM tidak begitu. Karena dia bilang jangan-jangan nanti kalau diterima kau gagal. Dan memang tidak main-main ini S3. Tidak kayak model S3 sekarang ya, mohon maaf ya, sudahlah. Berarti ruang UGM itu tidak cari uang ya, maksudnya tidak tidak, uang Papa itu tidak ada sepeser pun, itu yang saya akui. Iya, UGM maksudnya dong tidak yang penting banyak orang masuk Tidak. di sini. Makanya UGM itu dia tidak lihat itu. Papa bilang tuh, dia waktu menerima orang punya lamaran, dia tidak lihat IP. IP bukan tidak penting. Dia lihat biodatamu, apa yang kau tulis, apa. Yang dia lihat itu apa yang kau sudah lakukan. Bukan dia lihat IP, tapi biodata cuma 2 kalimat. Kan dia anggap belum ada apa-apanya orang ini. Tapi begitu dia lihat kita punya biodata, pernah jadi ini, pernah jadi, paling tidak dia ini sudah, itu bagus. Makanya selalu saya bilang sama kau tuh dengan Amelia, apapun yang kau lakukan, tulis. Karena itu nanti kalau orang minta, tidak usah banyak cerita ya, ini kurikulum vitae. Dia saja Papa punya kurikulum vitae itu. Bawa materi 400 lebih kalau tidak salah. Nah, coba. Itu kalau orang baca itu, tidak usah. Kan Papa diterima dari fasilitator MDGs. Suruh kirim, diterima jadi tim sel Bawaslu Provinsi. Bawaslu ini. Cuma kirim saja itu. Wah, ini diterima jadi, pokoknya macam-macam. Cuma biodata yang bercerita. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Nah, jadi kesimpulan perjalanan hidup itu sampailah. Ini sebenarnya kalau mau dilanjutkan ke cerita profesor itu, memang satu-satunya Papa ini dulu orang yang termuda yang tamat umur 41, itu dokter di UGM. Tidak ada. Dan 6 tahun. Jadi 93 mulai. 95 mulai. 93 kan pulang. Oh iya. Nah, 95 resmi. 96 baru diakui, baru lulus konpri, baru dikasih kartu. Jadi yang resmi itu dihitung 96. Oke, dari 96 berarti ya? Lulus 2001, berapa tahun? 96 kan? Iya, 6 tahun. Nah, tercepat. Kok gitu UGM itu? Ada yang sudah 15 tahun. Nah, Ibu Lisda sampai 15. Ih, 15. Ada Ibu Lisda DO. Ibu Lisda yang diuntat DO. So lebih 15 tahun. Jangan main-main. Makanya itu motivasi, saya bilang, bukan pintar satu-satunya orang. Klimaks juga dalam perjuangan untuk menyelesaikan S3 di UGM, karena luar biasa itu. Dia punya prosedur di sana itu. Ya. Jadi ketika di ujung-ujung sudah mau selesai, sudah mau sidang di Senat, promotor utama ini Prof. Lukman Sutrisno itu diundang ke Jakarta oleh Bappenas. Waktu itu mungkin mereka membicarakan tentang, karena UGM yang dapat proyek lahan 1 juta gambut. Kalau saya tidak salah yang ada di Kalimantan. Itu mungkin membahas itu, dan itu Pak Lukman ini adalah seorang supervisor di UGM yang mengepalai pusat studi kawasan pedesaan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian di desa. Jadi dia diundang waktu itu, saya dengar, habis dia pergi di Jakarta, mau pulang ke Jogja, dia naik pesawat, jatuh dia di pesawat terbang itu di bandara di Jakarta. Dia jatuh di bandara atau dalam pesawat? Di tangga naik pesawat. Mungkin itu menurut informasi istrinya itu sudah bilang gangguan jantung. Meninggallah dia di situ. Nah, dibawalah dia di UGM sampai dia di. Persoalan itu ke saya. Waktu itu sudah mau sidang 20. Sudah mau ujian tertutup menghadapi Senat ini 20, tapi ditunda karena tidak ada promotor utama. Sidang 20 itu sidang paling terakhir. Ujian tertutup, iya. Sudah sebelum mau promosi, tertutup dulu. Oh, begitu. Ya. Kan sudah dilalui itu semua, karena sudah diperiksa segala macam ini oleh tim 20, sudah mau tertutup ini, orang bilang dikuliti sudah. Tidak bisa dilaksanakan karena promotor utama meninggal. Nah, Senat UGM itu, Senat Universitas itu bingung, bagaimana ini? Nah, tidak bisa diambil promotor kedua waktu itu, karena promotor kedua Pak Nasikun masih belum doktor, belum profesor, walaupun ilmunya sudah luar biasa. Tapi tim 20 ini rata-rata bilang kalau dia mau ambil alih, mereka juga harus ya versi dia lagi, mengikuti apa maunya dia punya. Itu kan yang kacaunya di situ. Karena saya lihat dirubah lagi tuh disertasi. Paling tidak begini. Waduh, saya bilang ini sampai saya sudah berdebat dengan Senat UGM, saya bilang, Pak, apa boleh buat kalau saya gagal? Tapi gagal ini bukan karena saya, tapi ini UGM punya cara yang, masa promotor kedua yang sudah bimbing ini, dia kan belum profesor, tapi ini orang Nasikun ini
sosiolog terkenal loh ini di Indonesia ini, cuma dia tidak urus guru besarnya. Nah, tapi syarat UGM harus sudah. Hanya saya bilang begini, tinggal ada satu Pak, yang saya berharap ini bisa menolong saya, bisa menggantikan. Saya penguji eksternal profesor saya, oh iya, ya tolong lah. Rupanya UGM juga gemetar kalau saya mundur. Maunya kan dikembalikan ke pasca itu. Tapi sesudah kasus saya ini, dikembalikanlah itu S3 itu di pasca sarjana. Iya, Sekarang saya punya angkatan terakhir karena kasus ini. karena kasus itu. Jadi maksudnya kalau Papa tidak lulus akan menambah image. Iya, bagaimana luar UGM punya cara kok begitu. Nah, jadi mereka langsung itu dibikinkan surat pengangkatan Profesor Sayogyo untuk menjadi promotor utama. Nah, sudah. Oh, kasihlah rektor UGM ini sekretarisnya Pak Profesor Dr. Boma Wicakso. Ayo ya Pak Kris, tolong baik-baik yakinkan Pak supaya ini. Kan dia juga begini, khawatir kalau sampai Pak saya pulang betul. Tidak apa-apa, saya akan pulang. Tapi ini saya merasa sudah di puncak loh saya ini, segala macam sumber daya habis. Bayangkan kalau saya harus dari bawah lagi, ikuti maunya ini. Ikuti mau yang promotor berbeda. Iya, sudah. Sudah sore-sore itu saya berdoa dulu malam. Saya telepon Prof. Sayogyo, Prof, saya besok tanggal sekian saya mau datang menghadap sama Bapak, kira-kira Bapak berkenan. Oh, dia bilang saya sudah, rupanya Prof. Sayogyo ini sudah bypass juga DP jantung. Astaga. Jadi, rupanya dia bilang saya sudah tidak di Malabar. Malabar itu di... Itu kompleks perumahan dosen-dosen UGM di Bogor. Oh, di Bogor. Iya, IPB. Dosen IPB. Dosen IPB, dosen UGM. Jadi, dia pindah di satu perkampungan, rupanya disuruh dokter itu dia bersemedi di bawah kaki gunung seperti pendekar kungfu itu. Memang ini ceritanya luar biasa. Disuruh healing. Nah, sudah, iya Prof, tapi saya, dia kasih, ini dia gambar peta buta. Mana saya tahu itu. Astaga. Dia cuma tulis begini baru dia kirim di surat itu. Pergilah saya di sana. Kan rumahnya itu kan ada di situ tuh Yayasan Agroekonomi. Di situ rumahnya di Malabar itu selain rumah tinggal, kan meninggal DP istri Pak. Istri meninggal waktu itu Pujiwati Sayogyo. Istrinya sudah meninggal. Sudah meninggal duluan. Tapi sebelum dia meninggal itu dia pernah kasih minum Papa itu susu kucing. Karena Parkinson. Waktu Papa datang konsultasi, ini sebelum mau ganti ini, belum meninggal Pak Luma. Satu ketika Papa sudah datang, pagi-pagi, dia lihat, kan Papa itu kalau ke Bogor itu jam 5 sore naik bus yang VIP supaya bisa tidur. Sampai di Baranang siang itu masih jam 5. Mandi dulu di terminal, sarapan, jalan kaki tuh pergi di Baranang. Sampai di Malabar itu kan masih Mbak Embun, kan itu kompleks dingin. Tunggu-tunggu di situ sampai dia buka. Tiba-tiba sudah di muka pagar kayak begitu. Oh, istrinya ini pegang kucing. Iya, polo-polo kucing. Dia lihat. Saudara dari mana? Wah, dia bentak. Kan so gemetar dia. Saya bilang, saya mahasiswa program pasca sarjana dari Gajah Mada. Mau ingin bertemu dengan Profesor Sayogyo. Sudah janjian? Dia bilang, sudah. Sudah, Prof. Dia pergi ambil kunci. Balik lagi. Saudara dari mana? Begitu kan begitu. Akhirnya dia buka. Begitu dia buka pintu, pagar masuk. Begitu dia buka itu macam pintu, disuruh masuk kayak di pojok situ. Wah, aroma itu. Kucing. Aroma kucing memang. Dia punya bulu itu yang selalu di kapsalon itu. Dia peluk-peluk. Nggak lama dia keluar, dia bawa itu lepe itu dengan cangkir. Sudah ada di situ minuman. Sudah gemetar dia punya tangan. Dia taruh di mukanya Papa, kan diancam. Minum. Iya Bu, masa saya kan begitu datang. Kan kita ini... Iya, masih agak malu-malu. Iya. Minum. Ya. Saya minum. Begitu Papa minum. Kok kayaknya asam asin. Apa ini susu ini? Tapi setengah masuk. Tidak lama taruh. Begitu Pak Sayogyo baca ini gorden, masih pakai sarung. Dia inti begini. Hah? Dia ambil, dia keluar, dia ambil istri. Masuk. Dia bawa, baru dia kunci, baru datang Pak Sayogyo, dia angkat itu dia cium begini. Papa yakin itu karena Pak Sayogyo sendiri, dia cium begini. Susu apa? Dia bawa sudah ke dalam. Saya bilang sudah susu kucing, kurang ajar betul ini ibu ini. Waktu Pak Sayogyo ke dalam, Papa keluar muntah.
Jadi itu ada mas itu, ada mas yang berkios, ya baru mau buka. Saya bilang, mas ada air aqua di situ. Kenapa? Anu Pak, sakit perut muntah baca. Baru Papa so masuk, belum ada Pak Sayogyo. Rupanya Pak Sayogyo bikin kopi di belakang. Ya lama. Papa so masuk di mana? So duduk ulang. Duduk ulang. So habis muntah di sini. Itu mas heran, kenapa ini orang keluar so. Bah kemarin itu air. Saya so tidak tahu dia mengerti. Dia bawa, kenapa mas anu sakit perut? Padahal ini mau kasih keluar tuh susu kucing. Nah, so dulu Papa begini, kayak Mr. Bean, Badi yang begini. Ya lama Pak saya sudah datang. Ah, dia so bawa itu anu kopi dengan itu gula merah. Rupanya di sana minum kopi itu ada gula merah yang digigit. Oh. Nah, kopi sendiri gula merah. Dia minum, wah, Papa minum kopi baru gigi gula merah. Ini memang biasa kan begitu. Wah, saya bilang kopi kucing ini. Nah, sudah. Saya cerita, sudah suruh pulang tuh. Jadi belum belum meninggal ini Pak Lukman. Nah, itu cerita proses awal. Bapak dalam rangka apa ke situ sebenarnya? Apa? Bertamu sama Bapak Sayogyo. Di mana? Waktu itu pagi itu jadi tim penilai. Sudah. Jadi setiap konsultasi itu datang sama dia juga, sama tim penilai. Kan rompe masukan kita penuhi. Makanya kalau orang tidak mampu, apalagi itu bahasa Indonesia, paling setengah mati itu. Ejaan yang disempurnakan. Profesor itu ikuti. Nah, jadi sudah. Selesai itu, nah, tiba itu tadi cerita waktu dia kasih peta Papa datang. Mana ini? Dia coba bilang di Cibinong. Papa pergi Cibinong, dapat itu tentara di situ. Pakai loreng. Saya, kemudian siap. Pak, saya bisa dibantu. Oh iya. Sampai dari mana? Saya ini masih jauh Pak, orang baru jauh. Dari mana? Dari Gajah Mada, dari Jogja. Saya butuh ini, ke daerah sini Pak. Ini ya, petanya. Oh, mana? Dia ambil, dia bonceng Bapak. Saya kasih uang tuh, dan saya bayar bensin. Masuk ke dalam, sampai ujung kampung ke dalam. Wah, begitu dapat itu kompleks. Rupanya itu seperti kebun. Waktu itu sudah masih jam berapa? Sampai masih hujan mendung. Jam berapa pagi? So jam 11 siang. Oh siang. Cuma kan iya kan daerah. Gelap tuh Bogor itu. Bogor. Ada dari pembantu. Mas, ada. Bro, dia ada dari mana? Saya Bro. Tunggu sini ya. Jadi itu si ini, si apa ini? Tentara tunggu di luar, kan mau bawa pulang jauh. Oh. Bisa tunggu, ya Pak. Dia tunggu kesian itu. Iya, silakan masuk, tunggu di dalam. Wah, Papa naik. Wah, dia punya rumah itu kayak rumah Jepang. Dia punya dinding semua dari gaba-gaba itu. Dari kayu-kayu, lantai. Wah, penuh itu itu kebun dengan buah-buahan. Rambutan, dia punya buah. Dia bisa meninggal istrinya di situ ya? Sudah meninggal. Saya sampaikan, Pak Prof. Dia dulu pakai memang kayak itu, kayak Cina kungfu itu. Sarung putih, jenggot panjang begini, saya bilang, Prof, saya menyampaikan Prof ini karena mungkin Prof sudah dengar Pak Lukman Sutris. Iya, saya sudah dengar. Jadi kedatangan saya ini Prof, ini saya terus terang saja dalam kesulitan besar. Karena ini sudah mau ujian tertutup ini Prof. Sementara Prof Lukman Sutrisno itu almarhum. Jadi saya tidak punya lagi daya untuk minta pertolongan dari siapa menggantikan posisi beliau. Karena di UGM itu saya bilang menurut ketentuan tidak bisa Prof Nasib pun diangkat jadi ini karena belum guru besar. Masa UGM aturannya begitu ya? Dia bilang begitu, ya itulah Prof. Dia bilang, oh begitu ya. Jadi saya memohon Prof dengan Bapak bersedia menggantikan Prof Luk. So ada ini SK. Cuma kalau dia bilang tidak bersedia mati sudah. Jadi SK sudah ada. So ada kurang mau dia bilang iya langsung Papa kasih. Iya. Ya hanya dia tadi yang begini. Itu yang saya bilang. Dia tadi ya. Saya bersedia karena Anda dulu pernah membantu saya dengan baik, saya bersedia. Itu kalimat itu ya, itu yang hubungannya dengan yang dulu Papa. Dulu. Oh, langsung Papa kasih keluar itu SK. Ini Prof sudah ada SK. Oh, sudah ada iya. Penunjukan dia sebagai promotor utama. Iya. Jadi kapan ujiannya? Nah, ini nanti dengar lagi ujiannya ini. Tanya Mama, coba ada uang kita orang. So habis-habisan. Kan dia mau datang di UGM. Bagaimana dia sewa pesawat? Bagaimana dia punya... Harus yang bayarkan harus... Iya, kita orang. Kalau saya promovendus. Jadi sampai mau pulang itu Papa tinggal kasih uang, taruh di kantongnya. Aduh, kalau ingat ujian, datanglah dia.
jemput. Bayangkan itu Pak jemput, seperti ada uang mau bayar argo. Jadi cuma papa pinjam itu mobilnya Pak Bali yang kayak itu bakal kumpunya tapi lebih jelek dulu. Saya bilang Pak Bali, pinjam dulu mobil itu, suruh si suaminya Menu yang bayar. Siapa? Kenapa suruh dia yang bayar? Yang sopir. Yang Mbak sopir. Kan dia mobil sama dia bakal kumpunya, tapi so jelek itu. Kalau bakal kumpunya hitam itu masih bagus. Ini so bunyi-bunyi DP kaca saya bilang. Mas Paijo namanya. Nanti begini, kalau sampai di sana, cepat keluar dari bandara, menuju begini, sampean cepat-cepat banting masuk ring road, tancap. Baru buka semua kaca. Supaya berangin. Aduh. Jadi itu Pak Sayogo, saya kalau kasihan juga malu. Turun. Parkir di situ. Hampir salah masuk dia apa? Mobil sedan. Oh, astaga. Bukan Prof ini tuh. Dia kaget, dia kayak ini. Iya. Dia masuk. Dia kan pakai jaket, orang Bogor ini kan dingin di sana. Dari sana mungkin jam 3 dia so pergi di bandara. Iya. Wah, dia panas sekali. Saya bilang, aduh. Saya langsung, cepat Mas. Mau dia kalau, wah, begitu dia masuk di ring road, dia tancap babunyi semua itu dinding mobil mau copot karena dia tancap gas. Saya lihat Pak Sayogo tertidur di pejanggut begini. Di pejanggut di tiap, kan buka semua kaca. Masuk di UGM, bawa di Wisma Guest House-nya UGM. Di situ. Akan tidak bayar di situ. Oh, tidak bayar tuh ya? Kan itu khusus, sudah UGM yang tanggung. Oh. Semua sudah. Nah, sudah sampai ujian, begitu pulang sore, kata itu Papa antar DA, tapi Papa pulang itu so pakai sedan. Oh, kenapa gitu? Tahu ada uang bagaimana dulu itu? Pokoknya sedan. Pulang dari mana nih? Promosi itu? Ada DP Romo, pastor di situ DP kenal baik. Itu ujian apa? Ujian tertutup atau yang ujian tertutup? Promosi? Oh, ujian tertutup. Sudah tertutup. Ya? Oh, oke. Ya. Jadi pulang sorenya? Iya, tertutup. Kalau promosi, begitu, lihat itu, Pak Sayogo punya pengaruh. Kan ini sudah 20. Kan dia yang memberikan, seperti di Untat juga, si promotor ini membanggakan dulu, memperkenalkan siapa kita. Dia yang bicara dulu di hadapan Senat. Jadi dia bicara, dia bilang begini, Papa di sampingnya, ini mau diserang ini oleh dosen-dosen guru besar, tapi dia bilang, saudara kandidat ini adalah orang yang saya sudah kenal lama, dan dia angkat Papa tuh, memang begitu, dan dia memiliki dedikasi yang tinggi, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, disiplin. Wah, hanya sudah diantar begitu dikasih kesempatan sama yang lain-lain, baku-baku tolak doang. Oh, segan juga sama iya, segan. Sudah nggak terlalu aneh lah, sudah bagus ini. Sama bilang, Profesor Sayogo punya pengaruh. Ringan waktu sidang tertutup itu ya? Nggak terlalu dikuliti? Tidak, karena Profesor antar dulu tuh, dia berdiri, sidang itu 20 guru besar. Baru di situ, Papa di samping. Nah, sudah akhirnya selesai, sudah pulang. Ya itu, Papa kasih dia uang, taruh di saku, saya minta izin sama itu, Satpam, Mas, saya mau minta izin masuk dampingi ini guru besar. Oh iya silakan. Sampai ruang tunggu. Ke dalam bandara? Bandara, sampai dia berangkat. Itu uang, mungkin mama yang kasih uang, 250.000 di envelope. Mau kasih deh, saya bilang, Prof. Dia bilang, sudah, enggak usah, Anda kan masih butuh. Tidak, Prof, ini jangan dinilai, lihat nilainya, inilah yang kami miliki, Prof. Terima kasih. Sudah Papa taruh di sambil mau menunggu panggilan dia balik lihat toko buku. Tapi saya ingat dia pesan di mobil, kau kan sekonflik poso tuh. Oh, sudah konflik. Ya, sudah panas. Dia pesan, nanti kamu kalau pulang di sana, jadilah pendamai. Apa semua dibicarakan dengan baik-baik. Itu ya pesanan Papa itu. Makanya Papa itu ikut di resolusi konflik itu main-main. Orang-orang, iya Prof, terima kasih. Saya bilang, memang itu daerah kami ya, ini berkembang lagi. Kan sudah konflik kedua itu, 2001 itu. Sudah, sampai dia pulang begitu. Jadi itulah kisahnya, kalau bukan Pak Sayogo itu yang bersedia, mungkin Papa tidak selesai. Karena Soeharto Hidayat itu semua menolak, dia bilang mau bersedia. Dan UGM, di situ ribut. Itu Pak Suprapto yang kepala tata usaha di Pasca. Iya, dia bilang ini harusnya nggak usah lagi. Pokoknya dia malah dukung saya supaya nggak usah ada aturan di jalan. Supaya ini Pasca ini diambil alih oleh Pasca, bukan lagi di bawah Senat Iya, doktoral diambil Pasca.
Kan cuma papa sendiri yang terakhir di wisuda di Balairung itu. Habis itu sudah di Pasca. PAU itu, di gedung yang sebelah sana itu. Situ, gara-gara papa kasus itu. Karena papa sudah ancam. Saya akan pulang, tapi saya merasa ini bukan kegagalan saya. Saya, Pak, sudah tidak mampu, ini luar biasa, saya punya tidak bisa, Pak. Saya tinggal satu-satunya harapan. Makanya dibikinkan surat. Begitu papa pulang dari Bogor, keluar dari rumah itu, papa telepon itu di sekretariat. Bersedia, wah, ya terima kasih Pak Kris, hati-hati jaga diri di jalan ya, baik-baik, Bu. Senang mereka. Saya bilang, ini saya memberitahu Prof. Pak Boma Wicaksono, ini Pak Rektor ini? Bukan, Sekretaris Senat UGM, Profesor Dr. Wicaksono. Profesor Sayoga bersedia menjadi, wah, senang tuh, orang tidak. Berarti jalannya itu sebenarnya bisa dosen internal UGM, tapi dia harus yang profesor. Dan kalaupun dia mau, dia harus rubah lagi itu Iya. Disertasi itu. Iya, artinya paling tidak dia ada sedikit yang dia mau rekayasa menurut dia punya jalan pandangnya versi. dia. Kan ini dosen-dosen UGM ini kan sudah punya otoritas sendiri. Macam Pak Nasikun itu rumusan masalah yang biasa. Ada orang bukan begitu menurut saya bilang biar kau bilang buku ini, kalau DP mau begini mau kau bilang apa? Betul. Oh, dia harus ikut mau promotor. Iya, tidak bisa kau melawan dia karena dia sudah punya otoritas. Ada orang yang merumuskan masalah kalimat tanya 1, 2, 3. Ada yang tidak. Pak Nasikun tidak suka yang begitu 1, 2, 3. Dia itu sebuah deskripsi begitu maunya. Tapi sudah mencerminkan di situ dia punya dialektika. Saya bilang tidak bisa itu di UGM itu tidak ada kau mau paksakan menurut buku ini. Ya yang kau baca ikut saja. Tapi kalau hanya Pak Lukman bilang sudah kau bikin saja itu. Kau punya tesis yang versi itu dan saya punya. Hanya suruh bikin begitu. Karena dia bertahan tuh. Jadi artinya akhirnya waktu promosi yang itu Pak, yang sudah promosi terbuka, bukan yang ini promosi terbuka ya? Terbuka ini. Itu bagaimana lagi dijemput itu Pak Sayogo? Ada dana? Dia tidak datang. Yang waktu kita makan bersama itu? Oh iya datang dia Pak Nasikun. Yang kita ada makan, iya, Papa jemput. Saya ada Amel. Itu yang Papa jemput, itu yang sudah promosi terakhir. Oh itu yang Papa jemput. Iya, yang dia pakai yang di luar itu foto itu. Iya. Itu promosi terbuka. Itu yang Papa jemput di promosi yang terbuka itu ya? Yang Papa kasih naik di mobil Andi. Kalau yang promosi tertutup dia naiknya bagaimana datangnya? Dia dulu datang itu, dia pokoknya yang jemput UGM. Oh, yang jemput UGM. Iya. Waktu promosi tertutup, tiket pesawat, dia didatangkan dari UGM. Kan dulu Papa ini... didatangkan dari IPB? Iya, pernah store ke UGM? Ke UGM, dia bilang, ini Pak, nanti kalau Bapak punya TMPD sudah ini, keluar baru dikembalikan. TMPD itu? Tunjangan pendidikan, beasiswa. Tapi ternyata katanya tidak usah dikembalikan itu, karena itu biayanya promotor mau kemari, naik pesawat. Oh, dari situ. Dia punya uang saku, iya itu dipakai dari situ. Oh ya, saya sudah lah, enggak apa-apa. Begitu. Begitu dulu ceritanya itu. Jadi terakhir ini terakhir ini Pak. Apa ini bekal penting yang perlu kita bawa untuk menghadapi masa depan? Yang jelas itu setiap zaman itu situasinya berbeda dan tantangannya berbeda. Papa ini kan selalu ajar dalam teori sosiologi itu ada kata kunci adaptasi. Adaptasi itu adalah kunci manusia beradaptasi dengan segala risiko. Jadi bukan semata-mata IQ. Makanya Papa selalu bilang, dulu orang bilang orang IQ 100 itu sukses hidupnya. Tapi coba lihat kisah success story ya. Orang yang sekolah tidak itu bahkan dia lebih sukses dari orang yang pintar. Ya. Kenapa? Karena dia punya IQ yang lain. Emotional question bagus. Adversity question itu adalah kualitas seseorang menghadapi tantangan. Itu ada bukunya. Hidup ini, bagaimana orang itu ya. Ada orang kan yang tidak mau hadapi tantangan. Ya itu kelihatan yang oleh Koncara Ningrat dia bilang mental menerabas. Kan banyak orang mau dapat S2 tidak mau sekolah, cuma kursus 3 mau S3 tidak mau sekolah tapi cuma babeli. Kan ada yang itu orang yang tidak mau menghadapi tantangan itu. Itu yang kalau Papa terangkan dalam teori-teori sosiologi, psikologi pembangunan itu yang disebut achievement motivation itu tidak bisa orang-orang kayak begitu. Yang saya bilang, makanya itu saya bilang sama mahasiswa, saya ini tidak pintar. Dan saya bukan orang yang banyak uang sampai jadi begini. Saya bagi, itu maksudnya ada mahasiswa, karena kalau kamu, saya bilang, selalu menyalahkan orang tuamu. Misalnya, kau punya orang tua, kebetulan Tuhan sudah takdirkan jadi petani. Bukan kita tidak mau jadi kaya. Lalu kau kuliah, baru kau salahkan, kenapa Papa tidak pernah
Papa ini saya mau kuliah tidak kirim uang, mau saya kos yang tempat yang bagus, teman saya naik motor bagus, saya cuma begini. Kalau kau sudah banding-bandingkan begitu, tiada guna. Justru kau lihat bapakmu itu tidak bercita-cita mau jadi petani. Tapi kalau memang Tuhan sudah kasih, justru kau ini yang jadikan itu motivasi supaya besok strata sosialmu itu naik, walaupun kau orang dari strata bawah, ketika kau berhasil nanti orang jadi prestasi itu sekaligus prestise. Jadi kalau kau menyalahkan terus orang tuamu, untuk apa? Jadi kamu macam saya kalau menyalahkan orang tua saya, mungkin saya tidak begitu, tapi saya jadikan motivasi. Saya mencari, saya tidak malu, saya berjuang. Apa sekarang? Begitu kita pulang orang, bagus itu orang tua dulu ya. Padahal ada anak tetangga kita dulu, bapaknya kaya tapi anaknya cuma jadi begitu. Itu yang begitu. Yang begitu yang bagus. Ya kalau kebetulan kau punya bapak itu orang kaya, syukurilah. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang bisa celaka kalau kau tidak punya motivasi. Makanya saya bilang, sudah tidak bisa lagi IQ 100, EQ-nya tidak bagus. SQ adversity question-nya tidak itu beda-beda kalau itu berbeda seseorang. Kalau SQ spiritual question itu pasti semua ada kalau kau beragama. Seperti dalam ceritanya kita, ora et labora, bekerja dan berdoa. Saya dulu pergi S2 itu bagi ya Tuhan, saya minta tolong. Saya dulu tidak pernah saya berdoa sama Tuhan, saya mau sekolah supaya saya pulang jadi rektor. Bukan, tapi saya cuma minta Tuhan, saya ini mau belajar, saya ini guru, kalau bisa buka jalan, saya mau pergi sekolah. Ya bisa selesai juga dulu. Dengan kondisi gaji, walaupun itu SK digadaikan, ya memang begitu dulu. SK saya itu begitu jadi pegawai negeri, langsung pergi di Jalan Gajah Mada itu, digadaikan di BRI. Gor lubang tutup lubang. Nanti sudah berapa tahun itu pulang, sudah selesai S3, baru saya pergi ambil. Solunas. Saya selalu katakan, Indonesia ini kan kita tidak dilarang kemana-mana. Salah satu kemampuan beradaptasi itu kalau kita pergi di tempat orang, kita ikut dengan orang punya kebiasaan gitu. Itu akan diterima. Ya. Jadi kalau misalnya di Jawa itu, saya selalu kasih contoh. Kalau kita di Sulawesi biasa batunjuk orangnya, di sana itu monggo, kita juga monggo. Jadi kalau ketemu monggo Pak, kita tunduk. Kan di sini tidak biasa begitu. Tapi waktu di sana begitu kita ketemu begitu, senang mereka. Nah, itu satu. Yang kedua, tantangan terutama kalau kita misalnya macam Papa punya pengalaman itu dengan keterbatasan ekonomi. Ya, kita tidak mungkin lah misalnya tidak ada uang harus harus kita cari kos yang ada kamar mandi di dalam, ada telepon di dalam. Itu terus terang saja, waktu Papa S3, teman-teman yang S2 ini, yang mereka kebetulan kan baru S2, dan kemudian mungkin secara, dia kos di Wisma Endra itu, ada itu yang di Jogja, kan di situ sudah ada kamar mandi di dalam, tempat tidurnya sudah spring bed. Dia datang lihat Papa tempat kos yang 15.000 itu, ada dulu itu, yang cuma di sebelah sebelum pindah di Pak Bali itu. Di sebelah itu ya, air terjun Iya, yang di sana, yang di dalam sana dulu itu. Sebelum itu kan Pak Bali itu. Oh, itu Pak Bali yang di samping sungai kos, itu ya? Iya, Mama kos. Itu ada dulu kos yang dikasih itu Mbak di sana itu, di belakang itu. Bayangkan, dia punya dinding. Tapi cuma itu 15 watt dia kasih lampu, karena cuma 15.000 satu bulan dibayar. Nah, baru memasak sendiri. Kalau saya suruh masak di Sucium itu sayur sop itu kan dia punya dinding tembus ke sana. Minta sayur. Itu yang jadi bagian dari adaptasi juga. Waktu Papa mengajar di Papua, Deta Sering mengajar. Jadi waktu sementara itu datang teman dosen rektornya, Pak, itu ada lagi pulang mahasiswa dari kita dari sini. Oh, kuliah di mana? Kuliah di Jawa. Kenapa? DO, Pak. Kenapa DO? Waduh, terlalu lama. Pak, memang kalau Papa ketemu teman-teman di Papua, mereka itu membuat kita cemburu karena orang dibantu oleh Freeport di uang. Uang banyak mereka, Freeport bantu, tapi karena mental mereka itu kalau malam pergi, ya tahu saya kita bilang nanti tersinggung. Dorong ke kehidupan glamour itu, akhirnya tiada yang selesai pulang DO, padahal uang banyak. Nah, itu saya kasih contoh sama anak-anak ini. Pokoknya kamu sekarang ada di era yang seperti ini. Sebenarnya jauh lebih baik, gizi sudah lebih bagus. Otak kamu jauh lebih bagus dari kami. Dulu apa adanya ya. Nah, gunakan kesempatan ini, bangun kau punya kompetensi. Ya, tadi kau ada isi kepala, kau punya kemampuan adaptasi,
kau jaga. Saya dulu tidak mau jadi profesor cepat-cepat itu, karena dulu kan mau jadi profesor gampang sekali. Cuma bikin jurnal tulis saja, belum kayak sekarang sudah Scopus ini, sudah setengah Ada mati. indeks-indeks. Ya. Dulu kan cuma bikin tulisan saja kirim baru sudah. Waktu itu saya ditawari. Tapi saya bilang begini, saya ini belum pantas saya terima itu jabatan profesor tahun 2001. Papa selesai kan 2001. Bayangkan saya masih, pengetahuan saya itu belum ada apa-apanya tiba-tiba. Karena saya pernah belajar di universitas yang betul-betul saya lihat profesor betul ya. Jadi saya malu kalau saya dipanggil profesor cuma kayak begitu. Itu yang membuat Papa itu dulu tidak mau ambisi, mau cepat. Saya butuh waktu. Nah, butuh waktu untuk. Cuma memang waktu itu sudah pernah Papa urus sudah berapa tahun, tapi salah perhitungan. Nah, di tengah-tengah itu terjadi konflik poso. Papa sudah sibuk urus-urus orang, sudah kesana kemari, sudahlah, sampai sudah tidak usah lah. Sampai sekarang saya bilang yang penting saya sudah merasa ilmu saya sudah saya aplikasikan dan sudah banyak memberi kontribusi. Kalau soal gelar itu kan hanya sekedar gelar saja toh. Nah, sudah. Ya, jadi begitu. Jadi tanya, bagaimana? Saya bilang sebenarnya tidak ada yang istimewa. Cuma ada yang selalu saya ingatkan, begini. Kalau kamu pernah dipakai orang untuk kerja, harus kau ingat satu. Yang pertama, jangan sekali-kali kamu pernah mengecewakan orang. Kalau misalnya kamu dikasih kerja, pekerjaan tidak selesai. Orang yang bekerja. Yang kedua, jangan sekali-kali pernah berkelahi soal uang. Itu saja. Dan harus kamu ingat bahwa kualitas diri itu selalu dinilai orang. Karena itu kita selalu berusaha mengupdate kita punya pengetahuan dengan harus kita dengan segala keterbatasan kita membaca. Sebab kalau kita nanti tampil, tentu kita ini dilihat orang. Bagaimana kemampuan kita di depan orang untuk memberikan pemahaman, wawasan, tentu dengan kita punya gaya-gaya yang kita harus tampilkan. Itu yang membuat saya terus terang, mohon maaf. Kalau dulu saya wajar ya kalau saya selalu dipakai, karena belum ada dokter waktu itu masih kurang. Sekarang sudah kayak pasir dokter di Unpad itu. Makanya saya bilang kau punya satu ilmu. Kalau kau tidak punya faktor pembeda dengan, kamu kan satu ilmu. Misalnya kamu di situ di jurusan administrasi negara, sosiologi ada 20 dokter. Itu kan ilmu sama. Jadi kalau kau tidak punya faktor pembeda dengan yang satu, habis. Karena market pasar ini masyarakat menilai sekarang. Jadi kau harus selalu siap itu. Kau tunjukkan bagaimana kau itu ada faktor pembeda dengan dia. Dari sisi apalah, kemampuan, pengetahuan, dari sisi apa, pokoknya di situ. Nah, cuma saya bilang yang tadi, jangan pernah membuat orang kecewa dengan pekerjaan. Yang kedua, jangan pernah berkelahi dengan uang. Nah, Papa sendiri masih merasa ya, artinya fisik masih bisa lah. Belum, ya syukur Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan sehingga masih bisa berkontribusi. Sampai kapan waktunya, ya itu kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Oh iya, masih berkontribusi ya? Jadi kita sudah di akhir dari pembicaraan yang cukup panjang ini. Nanti mungkin dibikin 2 part. Oke teman-teman, itu dia tadi sharing dari Papa. Terima kasih ya, Pak. Ya, thank you. Pak Dr. Kristianti Djabate MSI. Oke, kita jumpa lagi dalam podcast lainnya. Sampai jumpa. Dah.